Pak Dampi, ketemu lagi. Oh iya. Oh, ini jangan nembangnya. Itu yang. Woi, foto. Wah, ada toko-toko semua nih. Diceli mulai mas. Ya. Diingat terus ini. Yang terhormat MAG, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mamasa, Bapak Kapolres Mamasa, pejabat eselon 2, 3, dan segenap pemerintahan Kabupaten Mamasa, pemuka agama, ketua adat, yang terhormat orang tua terkasih Pak Oktavianus Balokila yang berkenan hadir, Ibu Triatmi yang juga hadir bersama kita, tuan-tuanku Pak Polilit yang juga hadir bersama kita, segenap tamu undangan yang terhormat, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang juga berkenan hadir, dan segenap rumpun keluarga yang boleh hadir bersama kita. Dengan penuh kerendahan hati, izinkan saya memandu acara kita pada siang hari ini, peresmian dan penandatanganan prasasti serta tugu pahlawan Mamasa yang akan kita laksanakan bersama-sama dengan susunan acara yang telah kita susun. Pembukaan yang sedang berlangsung menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa pembukaan lagu Pak Barani, Masirang Kada Tumatua, Hikayat di Matande, ucapan terima kasih dari perwakilan keluarga, penandatanganan prasasti oleh PJ Bupati Mamasa, kemudian doa syukur dan penutup.
duduk kembali.
lagu sewa-sewa di rumah. Mu basta tanah tama, mudo ke tanah lele.
Mat pangkolembang rapa kutaniti amo patanan talinganmu anda patanan talinganna nenek anda dewata palen peko pak terangmu ana palente paperemina puayo menjawatan di batu-batua akala saki painde ako tonro tonida tori ponini lamangan do painde ako motos samaran na tori batu-batua Lasaki paindara ko pangalaktan masusumangwi na kondo si todo. Lamangan do paindara ko kuramana pa indo to tamanama tanpa baraba. Lasaki paindara ko rante kadua pendurukan matandu pulang mas. Lamangan lupa indera ko pada masangka pesisikan na ikut mabenang. Olah tadi pa indera ko mentu na turunan na dan nang disurat. Ilalan marga malamde. Lamangan do painda ko mimi kaum dia rawat ayo lagi lamangan do painda ko mimi kaum enak dan bang di bawah kukua bebasan ni tak iloy bangapun kuan ni dokumen payang nilasakan mengkilawaria sungat na nenek tolet ba membali lewat tiraman dia tua na tori potoma tua to sudah tanpa malaikat na belalan na kombongki buah bari na repungki ma buah batang ilalan kiamena lamen kilalaki laku kalupusan na nenek demakande anna sola-solana Toli gente tandu masalina kolo sapata Toli sabu karumpenga basing awai sapaleleda Tipumutanun imalam Mesa pumutanun na kumua Turun Porente Bohong di langit Lanapeang pak pelembangan Nakubuat pada kolakuna Kolayang kanuna Tolengken panasanna Tulah saya kuburanga
metu pelambangan. Sabo maka dari yang ini di mata dia. Kumua antara kita bangunan pai palapan Allah. Anta penai saja sampai nampai kalah sebatuan. Umpik ke desa lewat Lembang. Umpe nolosan sungatna bentonokan. Anta angkaram pi tula toma dua atau yang pi samparan nani. Neka kada di kutuo pantam kada itu mati. Kukua anta kiramban tomammakmu mencuki pembagisanna nenek lima kande anda mentu sahi turusanna anta pemilik kometinna mo mencuki ini kaudara kaudarena nini ta kau mangka umpotora sunat anta kiko boleh penawa anak tatampian penawa mak sampah hilang. Deno upaya terembangka mangan nalo paralangan Tuhan. Kende tulok lindo pada kende parayan. Anak kita pada dan nasi pentarukan na lamenonok ki mbak dodo sanggup lalu minta ki mak tekin di papa ya mute buku kada di siosorani dan kalau dia nenek ada ini perlu semua perlu semangat laku. Hormati semua. Guru semangat lako pelembangan otongkonnya yang may ramsarati otongkon di lo may sango kiringan otongkon di may robuah anak otongkon biang-biang ujung may kawalian otontong sama neku lo may besawa tali ngarara mata belawan otontong sama neku cuma Indonesia kiringan anak totongkong agana to disak ambil ilalang bimbong keluar ilalang kono sapata wai sama lihat guru semangat
Saya lanjutkan dengan bahasa Indonesia. Yang saya hormati Pak PJ Bupati Mamasa, yang saya hormati Pak Kapolres, selamat datang Pak. Yang saya hormati Bapak Dandim atau yang mewakili beliau, yang saya hormati Pak Kajari atau yang mewakili, yang saya hormati Sekretariat Daerah Mamasa atau yang mewakili, dan yang saya hormati segenap Eselon 2 lingkup Kabupaten Mamasa, yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, bersama dengan seluruh rakyat Mamasa yang boleh hadir di tempat ini ataupun mendapatkan informasi ini. Saya didaulat oleh keluarga untuk membacakan yang disebut dengan hikayat di matanya. Sebelum saya melanjutkan, tentu ada dasar yang disebut dengan konsep ilmu pengetahuan. Dalam ilmu sastra dikenal dengan konsep hikayat, yaitu menceritakan dua hal, yaitu hal yang fiksi ataupun hal yang fakta. Pada hari ini, kepada kita semua, saya akan bercerita hikayat hal yang fakta. Dalam hal ini adalah fakta perjuangan Dede Dematande dan kawan-kawan untuk membela Konfederasi Kehadatan Ondo Sapata Waisa Palelian pada saat itu. Sebelum saya memulai, saya ingin flashback dulu. Kenapa terjadi perjuangan perintis kemerdekaan Republik Indonesia? Ondo Sapata Waisa Palelian pertama menjadi suatu konfederasi kehadatan pada saat Nenek Detumanan membuat perjanjian bersama Nenek Wali Padang, di mana tujuannya adalah menstabilkan pemerintahan konfederasi di Ondo Sapata Waisa Palelian. Sebelum datang Belanda, kehidupan masyarakat di Ondo Sapata Waisa Palelian sangat sejahtera, sangat damai, sangat baik di dalam suatu filosofi Mesa kada di Kotuo, Pantan kada di Mumate, Citayuk Sirande Maya oleh Lako oleh Lumai. Oleh karena adanya zaman revolusi industri di Inggris, terjadilah perubahan situasi politik dunia, di mana kolonialisme diawali dengan hubungan dagang terjadi di kawasan di sekitar Nusantara, termasuk saat itu Mamasa. Sehingga diperkirakan pada tahun 1905 sampai 1907 Belanda menginjakkan kaki di Ondo Sapata Waisa Palelian. Sejak Belanda berada di Ondo Sapata Waisa Palelian, sendi-sendi kehidupan asli masyarakat yang terkenal dengan Mamasa, Mamase, oleh Lako, oleh Diomai mulai dicabik-cabik oleh Belanda dengan konsep divide et impera atau konsep pemecah belah. Sejak kedatangan Belanda, sebelumnya itu masyarakat di Ondo Sapata Waisa Palelian telah memiliki persahabatan dan konfederasi secara bersama-sama, di mana cerita pesan leluhur yang saya dapat telah terjadi pada zamannya Demarantang, zamannya Demadanga, zamannya Puak Sela, zamannya Dematande, membuat satu konfederasi selalu bersama-sama mempertahankan daerah ini jika akan direncanakan akan diadakan serangan dari konfederasi lain, antara lain dari Bone, termasuk dari Gunungan dan sebagainya. Dengan kehadiran Belanda adalah kolonialisme, maka terkenal yang namanya pemerasan terhadap masyarakat. Yang tadinya masyarakat di Mamasa hidup rukun dan damai di dalam keadaan ketentraman. Semua aturan-aturan
dijalankan dengan sangat baik oleh semua pemangku kedaulatan. Tetapi dengan datangnya Belanda, keadaan ini mulai rusak. Mulai terjadi kerja paksa, mulai terjadi perbudakan di tengah-tengah masyarakat. Hal inilah mendorong bahwa pimpinan Demarantang, Dematande, Demajatan membentuk satu kekuatan untuk segera melawan kolonialisme Belanda pada saat itu. Di awal tahun 1914 terjadi kerja paksa, penggunaan pajak yang sangat tinggi terhadap masyarakat, sehingga selalu diadakan pertemuan di gedung budaya atau gedung yang ada di depan kita. Semua kepala-kepala kampung, seluruh Kabupaten Mamasa, seluruh konfederasi Mamasa saat itu diundang untuk hadir melaporkan pajak masing-masing. Sebelum berkumpul, tentu semangat patriotisme Dematande, Demajanggan dan kawan-kawan sudah merencanakan segera akan melawan. Pada saat Dematande diminta untuk melaporkan pajak dan retribusi kepada pemerintah Belanda, belum selesai berbicara sudah diberikan kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang kontroler saat itu. Sehingga dengan penuh gagah berani, Dematande meninggalkan gedung kebudayaan dengan lompat melalui jendela dan lari sampai di Paladan, langsung mengadakan konsolidasi. Setelah tiba di Paladan, membawa pimpinan Demarantang, Dematande segera membentuk kekuatan-kekuatan dengan menghubungi teman-teman seperjuangan. Pada saat dipersiapkan benteng Salubanga, maka logistik persiapan selanjutnya juga telah disiapkan oleh Dede Demajanggan dari Matanga dengan segera memobilisasi satu meriam untuk segera datang ke Paladan, yang meriamnya ada di gedung depan rumah jabatan Bupati saat itu. Pada serangan pertama diperkirakan sekitar bulan Agustus tahun 1914. Pada saat itu Belanda mengirim pasukan mencegah keamanan ke Paladan, dan sampai di sana tidak berhasil menginjak benteng Salubanga dan 3 orang tentara Belanda cedera, sehingga mereka kembali ke tempat ini dan membuat perencanaan selanjutnya. Setelah itu Belanda mengirim kembali pada akhir November tahun 1914 mengirim 2 marsose setingkat kompi dikirim ke Paladan. Oleh karena kegagahan Dematande, Demajanggan, Kuaksela dan sebagainya, mereka berhasil memukul mundur tentara Belanda. Diperkirakan 75% meninggal di benteng Salubanga Paladan. Perjuangan ini membuat Belanda menjadi sangat ketakutan, sehingga dipikirkan oleh Belanda untuk segera mendatangkan pasukan marsose bekas perang Aceh. Dan kemudian mereka mengadakan serangan ketiga terhadap benteng Salubanga. Dan pada saat itu logistik yang tersedia di benteng Salubanga telah hampir habis. Sementara pasukan Demajanggan, pasukan Kuaksela sudah tidak bisa lagi menyuplai logistik oleh karena mereka sudah dipajang, dihalangi, mereka sudah dihalau oleh pasukan marsose di sekitar Wangi, di sekitar Kurak, dan di sekitar Matang. Maka pada akhir November tahun 2014, Dematande bersama dengan Tadi Bali 1914, Dematande bersama dengan Tadi Bali, bersama dengan Depalana, bentengnya telah dikuasai oleh Belanda. Dematande gugur, tetapi Tadi Bali dan Depalana
kembali mengencangkan ikat pinggang dan mendirikan benteng Puang sebagai benteng lanjutan. Setelah di benteng Puang, Marsosei masih sempat gugur di benteng Puang Tatale. Setelah itu Dempalanda dikejar oleh Belanda dan lari ke Pangala bertemu dengan nenek Demak Musuh. Setelah berada di Pangala bertemu dengan nenek Demak Musuh, Dempalanda melanjutkan perjalanan konsolidasi sampai ke Pauan untuk ketemu dengan Andola. Tetapi sebelum bertemu dengan sahabatnya Andola, Dempalanda telah dikerjakan melalui intelijen Nil pada saat itu, sehingga dia diberikan racun dan meninggal di Pauan. Setelah Dempalanda gugur, maka Demarantang sebagai aktor sekaligus sebagai negosiator dari pertempuran ini ditangkap oleh Belanda dan datang di rumah jabatan bupati ini untuk bertemu dengan Belanda, yang selanjutnya beliau diasingkan ke Polewali dan meninggal di Polewali. Selanjutnya, setelah Demarantang berada di Polewali, Demajanggang juga tertangkap di sekitar Maranga. Demikian juga Puak Sela bersama dengan Puak Talue dan Puak Kusu juga tertangkap oleh Belanda di wilayah PWS, sehingga berakhirlah perjuangan Lima Tanduk. Oleh karena itu, hikayat ini saya sampaikan bahwa Dematande dan kawan-kawan bertempur melawan Belanda, bertempur melawan kolonialisme, oleh karena tindakan kolonialisme tidak berkemanusiaan, tidak sesuai dengan tata cara hidup dan tata cara kehadatan yang ada di Konfederasi Kondo Sapata oleh Sapaleria. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa hikayat Dematande adalah hikayat seluruh rakyat Mamasa. Dan melalui kesempatan ini saya sampaikan, kompleks perubahan Dematande yang ada di Palada bersama dengan kompleks pekuburan Dematande yang ada di Palada, saya nyatakan menjadi milik kita bersama rakyat Mamasa. Sebagai milik, tentu kita akan sama-sama menjaga. Dan sebagai akhir kata, saya pesankan, biarlah semangat Dematande ini menjadi pegangan kita bersama-sama, bahwa kita orang Mamasa yang berada di dalam Konfederasi Kehadatan Kondo Sapata Oi Sapaleren adalah orang satu dan orang yang teguh dengan kegiatan. Dan akhir kata, saya mengucapkan Mesa kada di Kotuo, Pantan kada di Pemati, Sitayu Sirande Maya-maya, Oleh lako oleh diomai, Mapia tang kadaki, Kurusman. Untukmu pahlawanku, karya Bongkaraya. Jiwa ragamu bertekad membara, kau berdiri di barisan terdepan, tak peduli semua kesakitan yang kau alami, demi bumi pertiwi tercinta ini.
bercucuran darah dari tubuhmu. Darah yang tak pernah mengalir, tak berhenti mengalir dalam nadiku. Api semangat seakan berkobar abadi, tidak berhenti walau terluka. Bumi Pertiwi menjadi saksi. Ribuan jiwa pergi dan takkan kembali lagi. Darah, luka, tangisan, sedih yang tak bertepi, kau tinggalkan untukku. Terseret, tersayat, rebah, dan terlentang. Diobrak-abrik oleh penjajah, kau berdiri lagi dalam ketidakberdayaanmu. Tak kenal takut ataupun gentar, takkan mundur di medan perang. Bangkit dan berjuang hingga merdeka terucap dari bibirmu. Kami rindu sosokmu hari ini. Kami rindu melihatmu berjuang kembali, menatap dalam keberanianmu hingga merah putih ada di dalam genggamanmu. Kini saatnya perjuangan itu ada di pundak kami. Mimpimu akan kami wujudkan. Tak akan berhenti sampai di sini, hingga kakimu kau injakkan di puncak tertinggi itu. Terima kasih pahlawan. Pak PJ Bupati Mamasa didampingi perwakilan dari 6 rumpun pahlawan menuju ke tempat prasasti pahlawan Mamasa. Izin ya keluarga, izin ya saya tanda tangan. Rul serul. Perwakilan rumpun keluarga kembali ke tempat. Undangan yang terhormat, kita akan mendengarkan sapaan kasih dari PJ Bupati Mamasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya muliakan anggota Prokopimda, dalam hal ini hadir langsung sahabat saya Kapolres Kabupaten Mamasa, yang mewakili dari Pak Dandim Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati sahabat saya dari anggota DPRD Kabupaten Mamasa, hadir Pak Suhadi Pandoa, Pak Sapri adinda saya juga sebagai sekretaris NU Kabupaten Mamasa. Saya hormati sahabat saya Pak Darius, Pak Kasat dari Kejaksaan Kabupaten Mamasa. Saya hormati tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat. Di sini hadir Bapak Maurice Genggo. Beliau ini tokoh senior dan sudah banyak mengajarkan kepada saya tentang petuah-petuah leluhur Mamasa. Saya hormati Bapak Octavianus Mano, beliau juga tokoh nasional. Saya hormati Pak David. Pak David ini adalah salah seorang putra Mamasa yang mengucapkan kata-kata bijak di hadapan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 23 April 2024 yang lalu. Ada kisah menarik sebetulnya di Pak David itu, ketika Pak Jokowi dan saya, yang mana yang depan, yang mana yang belakang. Karena Pak David tidak memberikan jawaban, saya bilang, sudah benar Pak Presiden. Saya hormati ini Bapak Rocky Pautona. Terima kasih Pak, pembacaan hikayatnya yang luar biasa dan dihafal luar biasa. Yang saya hormati seluruh Bapak dan Ibu yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, seluruh tamu undangan, perwakilan keluarga besar pejuang pahlawan kita Dema Tande. Saya hormati aliansi masyarakat adat. Yang saya hormati para wartawan yang hadir pada kesempatan ini, tokoh-tokoh agama, dari Kepala Dinas Kabupaten Mamasa, banyak sekali yang hadir. Kepala BPD Sulselbar, terima kasih. Banyak sekali tokoh, tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak sempat menyebutkan namanya satu persatu. Saya awalnya penasaran tentang Matande. Semula kalau saya menyebut nama salah seorang kepala dinas, namanya Festi Pautona. Oh ya, selalu ada di saya, itu cucunya Dema Tande. Lalu saya tanya-tanya, siapa itu Dema Tande? Saya search. Kemudian datanglah sahabat saya, namanya Pak Sarman Sahudi. Ini Pak, tolong. Ini orangnya Pak. Ini wartawan senior. Semula tidak menyebutkan tentang Dema Tande, tapi saya menyebut, bercerita tentang buku beliau, tentang sejarah dan pemikiran para bupati di Sulawesi Barat 1960 sampai 2023, diterbitkan di Kompas, dan Pemda sudah kontrak 900 buku. Terima kasih. Di suatu malam di pinggir pantai, saya mengatakan, saya sudah berniat untuk mengusung pahlawan kita Dema Tande menjadi pejuang nasional, tapi saya tidak punya dokumen-dokumen. Lalu beliau mengatakan, saya punya Pak 180 halaman. Dari situlah kita serius menyampaikan ini. Sudah selesai. Lalu Mbak Festi Pautonan itu memberikan juga catatan ringkas, catatan tulisan tangan Pak. Ada ya Bu?
ya. Saya fotokopi. Setelah itu satu pagi jalan di sini, saya lalu tanya, ini Mariamnya siapa ini? Inilah Mariamnya di Matande, Pak. Wah, sudah. Saya dulu pernah menjadi kepala pusat manuskrip di Kementerian Agama. Jadi sudah tahu berapa kali ke Belanda, ke Turki, ke Maroko dan sebagainya. Paham? Berarti ada benda ini. Lalu suatu hari Ketua DPRD Kabupaten Mamasa, Pak Orsan Sulaiman, saya ceritakan, saya mohon izin Pak Ketua DPRD untuk mengusung Dema Tande dan kawan-kawan sebagai pahlawan nasional. Mohon saya didukung. Beliau mengatakan, benar juga itu Pak PJ katanya. Karena kami ini selalu menghormati sesuatu yang kita tidak mengerti siapa sesungguhnya itu. Yang tadi yang beliau sampaikan tadi itu, yang ada hikayatnya, mungkin ada juga mitosnya dan seterusnya. Itulah kisah-kisah di balik ini Bapak Ibu sekalian. Tetapi memang orang Mamasa ini orang yang sangat kreatif dan sangat gesit bekerja. Saya sebetulnya masih mau di Jakarta Pak. Pak Charles, mana Pak Charles? Ya. Pak Charles sudah bilang, Pak, itu sudah mau dilakukan upacara pengukuhan prasasti. Saya langsung pulang. Dan alhamdulillah ini sudah 2-3 hari persiapan. Enggak lama persiapannya Pak. Ini hanya 2-3 hari. Hanya berapa hari Pak? Cuma 2 hari persiapannya. Tepuk tangan dulu Pak. Hebat nih. Sama ketika Pak Jokowi datang, kita hanya punya persiapan 4 hari Pak. Nah cukup 5 hari. Jadi memang mama saya itu nekat-nekat. Bapak Ibu, Bung Karno pernah berkata, jas merah, jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Semakin civilized satu bangsa, maka dia semakin mengenang leluhurnya dan pejuang-pejuang leluhur. Kalau kita belajar filsafat, maka filsafat Barat itu dimulai dari filsafat Yunani. Tidak pernah langsung filsafat modern. Filsafat Yunani, situ ada bertemulah itu Thales, Archimedes, Plato, Socrates, Plato, Aristoteles dan sebagainya. Setelah itu abad Helenisme, abad pertengahan, medieval age dan seterusnya. Baru dan seterusnya. Modern, postmodern, milenial dan seterusnya. Jadi tidak pernah ada pelajaran filsafat langsung meloncat. Karena itulah tradisi di Barat, orang-orang maju itu selalu mengingat leluhur. Karena tidak ada ilmu yang tidak sustainable. Tidak ada ilmu tidak punya akar filosofi. Semua ada akar. Jadi satu daerah, satu negara, satu bangsa itu seperti menarik anak panah dari busurnya. Semakin jauh kita menarik anak panah ke belakang, itu semakin melesat anak panah itu ke depan. Jadi itu menjadi sulamat. Maaf tadi saya lupa dari Kementerian Agama. Jadi kita ini seakan-akan melipat waktu masa-masa perjuangan tadi. Pak Rocky Potongan dengan sangat baik. Kemudian tarian-tariannya luar biasa. Saya bisi Pak Moritz Genggong. Ini benar ya Pak ya? Ya benar katanya juga. Nah seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, bahwa bagi saya Dema Tande ini bukan hanya pejuang di Mamasa, bukan hanya pejuang di Manda, tapi beliau adalah pahlawan nasional milik bangsa. Kita tentu sudah mengenal banyak tokoh-tokoh, mulai dari Andi Depu di Manda. Terus kalau kita Tanah Toraja ada Pontiko. Terus sebelumnya ada Sultan Hasanuddin yang digelar sebagai ayam jantan dari timur. Terus Patimura. Terus kalau di Jawa ada Pangeran Diponegoro. Kalau Bapak baca disertasinya Peter Gray, Profesor Peter Gray dari London, Inggris, itu 3 jilid Pak.
tentang cerita mengenai Diponegoro. Perjuangannya luar biasa. Di situ tulisan kuasa Jawa. Dan ini di-riset sampai 25 tahun tentang Pangeran Diponegoro. Dan babat Diponegoro itu menjadi memory of the world. Itu warisan budaya sampai kiamat Pak, itu babat Diponegoro itu. Saya lagi tertarik tadi Pak Rocky, mohon tadi hikayat-hikayatnya itu, kemudian sastra-sastranya itu barangkali nanti menjadi memori of Nusantara. Itu adalah kecerdasan yang genuine dari seorang Dematande. Itu. Jadi saya pikir itu penting untuk kita seterusnya mengkaji lagi. Bapak-bapak, karena ini sudah siang, ini perjuangan masih panjang. Saya juga tidak tahu Pak Charles. Saya akhir 2019, sebelum 2 bulan sebelum COVID datang, saya ke Turki dan saya terus ke Belanda. Dan begitu saya masuk di KITLV, perpustakaan raksasa di Belanda itu, tiba-tiba saya lihat buku di etalasenya tentang De Mamasa. Ternyata saya mau dikirim menjadi PJ Mamasa di sini. Ya, saya tidak sempat membuka itu Pak, tapi saya ingat buku itu. Ya, tentang budaya Mamasa dan budaya hulu sungai. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh yang luar biasa pada hari ini, saya sepakat bahwa perjuangan masih panjang dan bahwa kewajiban kita sebagai anak bangsa untuk mengisi kemerdekaan. Dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sudah menginjak 6 bulan saya sebagai PJ Bupati Mamasa, dan dari awal saya sudah sampaikan bahwa seluruh kebijakan PJ Bupati Mamasa hari ini harus dipastikan pro rakyat. Dan salah satu bentuk penghormatan kita kepada Dematande, Tadi Bali, Demausu, Demajanan, Puak Sela, Ado, Andolan, dan seterusnya adalah kita harus mengisi kemerdekaan. Dan mohon maaf karena di sini ada tokoh-tokoh, banyak tokoh agama, tokoh adat, tokoh mahasiswa, tokoh wartawan, tokoh politik, elit-elit politik. Saya sampaikan dengan kerendahan hati, cuma satu cara untuk Mamasa keluar dari kompleksitas masalah: bersatu. Dan saya sudah buktikan. Biasanya mendatangkan, tanya Pak Octavianus ini, beliau orang tokoh nasional, untuk mendatangkan presiden itu biasanya butuh waktu 2-3 bulan persiapan. Tapi Mamasa hanya cukup 4 hari. Kenapa? Bukan karena PJ Bupatinya hebat, bukan. Karena seluruh tokoh pada waktu itu merindukan kedatangan Presiden Republik Indonesia. Tepuk tangannya kurang meriah karena belum tahu proyek yang dibawa Presiden. Hari Jumat kemarin saya sengaja ke Jakarta. Satu kegiatan yang saya lakukan, ini ada Pak Willem, ketemu Pak Basuki, Pak Menteri PUPR, untuk memastikan bahwa dalam waktu dekat insya Allah program yang ditinggalkan Pak Jokowi segera dibangun. Satu, pasar yang representatif akan dibangun di sekitar sini. Mamasa ini pasarnya banyak, cuma tidak ada besar, karena tidak ada terminalnya. Makanya pasar yang kita rencanakan adalah pasar yang ada terminalnya. Mohon Pak Jaksa, saya dikawal Pak Kapolres, kita bersama-sama. Saya mau dari awal Pak, karena ini betul-betul tidak ada niat saya
kecuali untuk memakmurkan, mensejahterakan masyarakat Mamasar. Saya tidak agenda. Yang kedua, rumah sakit. Saya kasih Pak Basuki, langsung dikasih appraisalnya, langsung tanda tangan di sini. Rumah sakit Kondo Sapata itu Pak, itu grade-nya baru RSUD tipe D. Yang kita singgung lah, itu yang dimaksud tipe D Pak. Sesungguhnya itu puskesmas tipe A. Kita mau naikkan derajatnya itu rumah sakit. Kukua mau saya kasih tahu Pak Menteri, karena Mamasa ini tidak banyak uangnya, barangkali saya mohon izin Pak, itu saja rumah sakit Kondo Sapata yang diluaskan, kasih luas samping kiri kanannya. Saya buka pembicaraan saya dengan beliau supaya masyarakat tahu. Beliau mengatakan begini, Pak Bupati serius mau bangun lagi di tempat gunung-gunung itu terjal. Nah begini, saya ini kan lama kuliah di Jogja Pak. Kalau orang Jogja mengatakan begini, sesungguhnya kurang berkenan. Saya langsung bilang, siap Pak Menteri, saya masih ada tanah, yaitu di Minaken, bukan rumah sakit Minaken. Sampingnya itu ada tanah pertanian yang dulu punya Pemda Mamasa, dihibahkan ke Pemda Provinsi. Sekarang saya sudah minta ke Gubernur untuk dibalikin lagi ke Mamasa. Jadi opsinya dua Pak, nanti sedang kita menunggu kajian. Tapi harus selesai minggu ini, karena mau dibangun cepat. Mengapa harus rumah sakit itu dibangun? Karena sekarang ini bangunannya itu 3 lantai Pak, dan itu tidak representatif. Juga tidak sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan. Sini ada Bu Adriana nggak? Nggak ada ya. Nah, kemudian kita mau naikkan tipe C. Tipe C kan minimal 200 kamar ya Pak ya, bangsal. Ya kita butuh lokasi yang luas. Tidak ada kepentingan lain Bapak Ibu. Saya siap BPJS nggak? BPJS itu mengatakan datanya itu dalam setiap tahun uang itu mestinya masuk di Mamasa, terpaksa keluar ke Mamasa Pak, ke Polowali atau ke Mamudu 10 sampai 11 miliar. Mari Pak Seda. Sesungguhnya saya sudah mau tutup, tapi Pak Seda atas tambah sedikit. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan dengan 2 program ini, mudah-mudahan kita pelan-pelan masalah atau kompleksitas kita akan selesai secara pelan-pelan. Ya, itu yang jadi saya mohon maaf tidak ada agenda saya kecuali harus. Dan ketika pembicaraan saya dengan Pak Menteri, saya mengucapkan terima kasih Pak Menteri atas nama Pemda dan masyarakat Mamasa, terima kasih. Apa kata beliau? Mas, bukan terima kasihnya ke saya, tapi ini adalah presiden. Ini perintah presiden harus dilaksanakan. Karena nanti ada tanya-tanya, itu Pak Zen kerja ngapain ya? Itu anunya, itu isinya. Jadi Bapak Ibu, mari kita mudah-mudahan ini perjuangan kita masih lama. Tentu ada tahapan-tahapan di Kementerian Sosial, tapi saya sudah minta kepada keluarga besar Dema Tande dan kawan-kawan dan ke Kesra kita ada semuanya, Pak Sekda, saya sama-sama dengan beliau juga untuk mengawal bersama-sama. Mohon Pak Okto sebagai tokoh nasional, ayo Pak bersama-sama, dan insya Allah semua tahapan-tahapan kita ini. Saya merindukan Bapak Ibu sekalian, Dema Tande, mudah-mudahan karena kuasa Tuhan, izin Tuhan pada kita semua bisa SK-nya turun sebelum 17 Agustus 2024. Mundur-mundurnya sebelum 10 November 2024. Semua dokumen persyaratan kita penuhi cepat. Dan kepada keluarga, insya Allah saya sudah bicara dengan DPRD,
bicara dengan Presiden semua. Insya Allah dalam proses ini Pemda Mamasa akan ikut bersama-sama. Kenapa tepuk tangannya kurang? Apa kurang yakin? Maksudnya itu program dan uangnya Pemda juga siapkan, gitu Pak. Saya ingin mengutip Presiden Amerika, pernyataan Presiden Amerika yang sangat terkenal itu, John F. Kennedy, pernah berkata, "Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country." Jangan bertanya apa yang negara berikan kepada engkau, tapi bertanyalah apa yang engkau telah berikan untuk negaramu, untuk rakyatmu, untuk bangsa. Gak usah Pak Khadir, Pak Suhadi. Saya tidak sedang kampanye, Pak. Saya memang untuk PJ Bupati saya. Dan supaya ucapan saya direkam oleh para wartawan, sekiranya dengan kerendahan hati kepada yang kita muliakan, yang kita tokohkan, Emak Tande, mendengarkan pernyataan saya, maka saya ingin berkata, aku hanyalah sebutir debu yang ingin menempel di telapak kakimu, Emak Tande. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Guru semangat Lako Tempat 2 Pak PJ Bupati Mamasa. Dan Mamasa masih akan mengemban tugas dan tanggung jawab dalam mengangkat setinggi-tingginya perjuangan leluhur kami ini. Engkau beri hikmat kepada kami, Engkau beri kemampuan kepada kami, Engkau beri keikhlasan dan ketulusan kepada kami untuk itu semua. Sekarang ini kami akan akhiri bertemu, melakukan jamuan kasih bersama sebagai ungkapan syukur dan terima kasih ini. Engkau yang telah menyiapkan. Terima kasih Tuhan. Berkati sehingga menjadi kuat sehat. Kami mohon juga Tuhan memelihara anak cucu dari pejuang ini untuk memberi rezeki yang cukup dalam kehidupan mereka setiap hari. Ampuni kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.